Soal yang pertama, Jadi mulai pengertian sama iklab kelompok secara 2 ya. bahasa dan istilah, serta sebutkan hurufnya. Pengertian iklab secara bahasa yaitu merubah sesuatu ke sesuatu yang lain atau mengubah satu huruf ke huruf yang lain. Secara istilah, mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim yang tersembunyi pada ba disertai dengan gunnah atau dengung. Hurufnya yaitu ba. Soal yang kedua, apa sebab iklab dan kenapa huruf mim yang dipilih bukan semua huruf hijaiyah? Sebab iklab karena jika kita izharkan bacaannya jadi kurang jelas bunyinya dan bagi orang Arab sulit mengucapkannya, dan karena kedua mahrojnya tidak jauh jadi tidak dibaca izhar. Apabila kita idghamkan pun jenis mahrojnya berbeda antara nun dengan ba, apalagi dari segi sifat. Nun memiliki sifat gunnah dan tawasud, sedangkan huruf ba tidak punya sifat gunnah dan sifatnya sidah atau kuat. Karena huruf mim yang dipilih bukan huruf hijaiyah yang lain, karena huruf mim berdekatan dengan gunnah dan berdekatan dengan huruf ba dari sisi makhraj. Soal yang ketiga, Umu Fakih channelnya kurang bagus ya, putus-putus. Anak khawatir nggak kedengeran di recording. Boleh dilanjut sama Ustazah Nafia. Gimana, halo? Sebentar. Apa? Putus-putus juga. Awat Ya. putus-putus atau nyalakan ya? Putus-putus Ustazah. Gimana? Kelompok 3 cuma berdua ini berarti. Nggak ada yang lain nih. Oke, Ana stop dulu. Nomor 3, soalnya buatlah contoh iklab dalam satu kata dan dua kata pada nun sukun dan tanwin. Yang satu kata, jazaa'an bima min ba'di. Yang dua kata, sami'un basir. Sami'an basira. Ini cara bacanya masih menekannya iklabnya. Maksudnya bibirnya masih kaz. Yang kemarin dijelaskan, jadi masih kurang tipis sentuhannya. Itu terdengar masih seperti mim yang sempurna seperti idgham. Jatuhnya bunyinya kayak idghamnya. Gak apa-apa, dilatih lagi. Barakallahu fi. Oke. Bismillah, salah mana dia? Ini dia. Soal yang pertama, pengertian iklab secara bahasa. A. Memutar. B. Merubah. C. Mengumumkan. Jawabannya B. At-tahwil atau merubah. Nomor 2, iklab secara istilah. Merubah nun atau tanwin ke titik-titik tersembunyi dalam huruf ba dengan gunnah. A. Ba. B. Mim. Jim. Fa. Jawabannya huruf mim. Soal nomor 3.
Sebab terjadinya iklab dengan huruf nun. A. Sulitnya idhar dan idgham. B. Samanya makhraj huruf mim dan huruf ba. C. Ma sabak semuanya benar. Jawabannya B. Ittihad makhraj al-mim wal ba. Bener kah? Jawabannya B. Nggak tahu. Semuanya benar mungkin Ustazah. Semuanya Iya, benar tadi. ya. Tadi Kemarin tadi. soalnya kemarin Ana jelasin kan kemarin ya, kita baca di beberapa buku, salah satu sebab iklab apa kemarin tuh? Karena kalau nggak Orang misalnya Arab itu dibaca, sulit. ya sulit kalau kita baca idhar dan idgham juga bisa dibilang ya nggak ada hubungannya. Apa katanya makhraj sebenarnya jauh, itu susah lah ibaratkan. Terus mim sama ba ya harusnya sih menurut Ana ya, insya Allah Mas Sabak. Oh iya, Ana lupa nanya loh pertanyaan kalian kemarin sama Guru Ana. Apa? Ana janji tanya hari ini. Ya lanjut. Tep. Nomor 4. Terhalangnya idgham huruf nun dengan huruf ba karena A. Jauhnya makhraj. B. Dekatnya makhraj. C. Sejenisnya makhraj. Jawab. Satu jenisnya makhraj. Sejenisnya makhraj. Apa sih? Makhrajnya sejenis terus. Jawabannya B. Dekatnya makhraj. Aku setuju nggak jawabannya itu? Setuju nggak jawabannya? Kenapa dia nggak bisa dihukumi idgham? Karena katanya jawabannya makhrajnya berdekatan. Bener nggak? Kalian ingatnya kemarin kenapa sebabnya? Iya, Ustazah. Ya. Salah satu sebabnya kalau Makhrajnya berdekatan. Hasan. karena tidak diidghamkan pun jenis makhrajnya beda antara nun dengan ba. Apalagi Benar ya. Oke. Silakan lanjutkan. Cuma bikin itu aja, bikin bingung aja. Baik, soal nomor 5. Terhalangnya idhar huruf nun dengan huruf ba karena A. Sulitnya dalam pengucapan. B. Tasydid. C. Dekatnya makhraj. Jawabannya A. Sulitnya dalam pengucapan. Oh, bentar. Betul, ahsanti. Sulit ya. Lanjut. Saza sebentar, Pina ada urusan. Boleh diganti sama yang lain, perwakilan Kamu yang juga. lain. Ya, yang nomor berapa Ustazah? Tadi nomor 6. bentar, di sini hujan deras jadinya agak suaranya. Enggak mengganggu kok. Enggak kedengeran. Iya, saya yang tadi kurang begitu jelas. Oh, pakai headset. Baru kalau ada. pasang Iya. headset. Oke. 6. Tadi yang baru nomor 5 ya Ustazah. Ustazah Vina, ini ya, nggak bisa. Iya. Sebentar. Nomor 6 ya. Saya buka dulu, sebentar. Nomor 6. Hendaknya memperhatikan ketika mengucapkan iklab. A. Menebalkan gunna. B. Tidak menebalkan gunna. C. Antara tebal dan tipis. Jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 7. Terjadinya iklab dari A. 1 kata, B. 2 kata, C. 1 kata, dan 2 kata. Jawabannya yang C atau jim. Oke, jadi iklab bisa dalam 1 kata dan 2 kata. Oke, untuk nomor 6 ya, Ana bingung. Kita harus menjaga, ya, berhati-hati di dalam mengucapkan iklab.
Lalu jawabannya mengapa tanpa mentafkhimkan gunnah? Maksudnya itu kita harus berhati-hati ketika mengucapkan iklab itu gunnahnya itu jangan ditafkhim gitu maksudnya. Ya iya. Maksudnya kita. Maksudnya tapi kan di sini Ana mikirnya begini. Ana mikirnya kita harus berhati-hati di titik berhati-hati dalam hal apa gitu ya. Ana pikirnya seperti itu. Ya, Ana pikirin kita harus berhati-hati dalam apa? Mentafkhimkan idgham mentafkhimkan gunnah. Coba kalau misalnya mikir kalau kita jawab apa tadi? Tidak tidak menebalkan gunnah. Kayak nggak cocok sama pernyataan di atas. Itu sih yang pikirin, tapi nggak tahu gimana menurut kalian. Ana agak bingung susunan bahasanya Ustazah. Kalau dari segi susunan bahasanya, yang cocok itu yang alif, yang A, karena Yang gini kan. ya. Kita kan gini, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, kita harus berhati-hati di dalam mengucapkan iklab dalam hal titik-titik. A, ya kan? Menebalkan gunnah. B, tidak menebalkan gunnah gitu kan? C, tebal yang pertengahan gitu. Nah di sini kan kalau kita jawab B kayak nggak nyambung berarti kan sama pernyataan di atas. Itu sih yang Ana tangkap ya. Hati-hati ketika mengucapkan iklab dari gitu ya mungkin ya Ustazah. Dari menebalkan gunnah seharusnya gitu ya. Iya kan, tambahan katanya ya kayaknya. Ya gitu, Allah alam. Itu yang Anda tangkap sih kayak gitu. Soalnya di kitab kayak gitu kayaknya ya. Coba Anda buka dulu ya, kita buka sama-sama. Ini buku yang Hudal Majid ya coba ya. Kan bahasanya biasanya lebih mudah. Coba Anda lihat dulu. Aduh, halaman berapa lagi nih? Nggak ingat lah. Ini nggak ada jual, Ana cari di Indonesia belum ada yang jual. Panas sekali, Masya Allah, subhanallah, Mas. Halaman berapa ingat nggak, Ahwat? Halaman, sebentar. Kira-kira, Ana nggak ingat kemarin itu di buku ini. Ini Ifa. Berarti mundur lagi ya. 166 Ustazah. 166. Bentar. Kan ya? Ini lagi loading. Ini belum ada pembahasan. Di sini nggak ada pembahasan ini ya. Pembahasan yang tadi. Kita harus berhati-hati itu. Tanbiham. Nggak ada. Ada mutar kufur jabaina syaf. Nggak ada. Di buku ini nggak ada bahas itu. Nggak ada membahas kehati-hatian itu ya. Berarti buku apa ya waktu itu? Aduh. Oh, buku Tuhfatul Atfal. Itu tuh yang banyak. Ya. Syarah Tuhfa ini ya, yang ini. Oh, nggak salah. Aduh, kelewatan. Nih. Iya, kalau dari buku ini jawabannya ya benar ya. Ada mutafkhim wal ba. Ya memang sama persis. Berarti gimana? Yura'in dan nutkil iklab untuk tidak menebalkan guna dan baknya. Iya benar-benar. Ya jawabannya benar ya. Insyaallah. Berarti jawabannya tetap yang B ya Ustazah. B insyaallah. Udah ada tulisannya. Lihat di halaman. Kalau Ukti lihat layar anak kelihatan nggak? Itu udah tulisannya udah jelas di situ. Apa ya kita sama-sama belajar dari dia. Kalau Ana salah juga diingetin nggak masalah.
diskusi. Iya, ini Wah, tulisannya ternyata seperti ini. jawaban semua yang tadi dibingungkan ada di sini semua. Memang buku yang Tuhfatul Atfal ini cukup mendetail ya, cukup mendetail. Tapi bahasanya terlalu simpel, yang mana kita butuh disyarah lagi, gitu. Dan kadang bukan kita aja yang bingung ya, kita orang asing tuh bingung jelas ya. Jangankan orang asing, Anda nanya sama guru yang saya orang Arab sendiri pun kadang, aduh Anda bingung nih maksudnya gimana katanya kan. Anda belum belajar buku ini, gitu, butuh syarah dari gurunya kayak gitu. Jadi ya, anak pun semampunya gitu ya, semampunya aja. Bener. Oke, dilanjutkan tadi nomor keberapa? Silahkan di-share lagi sama Vina ya. Silahkan di-share lagi. Oke, stop dulu. Nanti bisa, ya. Ya. Apa tadi? Nomor 1. Hendaknya berhati-hati ketika iklab dari membuka celah titik-titik pada dua bibir. A. Berlebihan. B. Sedikit. C. Sedikit sekali. Jawabannya A. Al-mubalaghah. Berlebihan. Oke. Oh ya. Nomor 2. Hendaknya berhati-hati ketika iklab dengan menekan titik-titik pada dua bibir. A. Sedikit. B. Sempurna. C. Berlebihan. Jawabannya C. Berlebihan. Berlebihan ya? Oke. Nomor 3. Ketika iklab, maka membuka celahnya titik-titik pada dua bibir. A. Sedikit. B. Sangat sedikit. C. Besar. Jawabannya B. Sangat sedikit. Sangat-sangat itu ya. Jidan-jidan. Sangat. Sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat tipis ya. Sangat-sangat sedikit dibuka. Tadi Banget. Tadi nerjemahinya dikit banget. Iya. Iya, bahasa gaul kan Dikit banget. Dibukanya dikit banget. Oke, lanjut. Nomor 4. Ketika mengucapkan iklab, kedua bibir hampir titik-titik. A. Bertemu. B. Ada celahnya. C. Semuanya benar. Jawabannya C. Semuanya benar. Jadi ada dua pendapat ya. Ada yang bilang disentuhkan. Tantobik. Tantobik ini sama dengan kaz loh kemarin. Oh nggak salah. Disentuhin kan? Idbak ya? Oh ya dari kata idbak ya? Idbak kan? Mutbak. Jadi kayak disentuhin banget. Idbak itu kan disentuh dengan nempel kan? Oh. Melekat kan? Idbak itu apa sifat? Iya benar. Melekat. Ya, kan idbak sama kaz muradif. Ana aja udah hampir mengiyakan nih. Sesat emang Ana ini sendiri juga sesat. Ingatin lahot kalau salah. Berarti yang A itu tantobik itu bertemu dengan menekankan. Ya, bertemu dengan menekankan. Ya, jawabannya adalah B. Ada celahnya. Setuju nggak B nih akhwat? Ana tanya. Setuju. Harus setuju. Artinya apa? Berarti dari soal ini dia memilih pendapat yang dikasih celah ya, Tanfarij. Berarti buku ini memilih iklab itu dikasih celah. Kalau Ana dulu Syekh siapa ya yang Ana belajar itu bilang pendapat ulama yang paling banyak digunakan ketika iklab itu dikasih celah yang sangat-sangat dikit-dikit banget gitu. Jadi ada dikasih celah sedikit banget. Hampir nempel gitu kan. Tapi kalau ikhfa syafawi itu kan mirip sama iklab. Nah, ikhfa syafawi baru katanya nggak ada pendapat sama sekali dikasih celah. Itu katanya Anda belum kurang tepat katanya. Kalau ikhfa syafawi itu baru ditempelin tapi sama nggak kaz ya, nggak ditekan, nggak melekat gitu. Itu sih maklumat yang Anda tahu. Kemarin Anda nggak nyampein ya, belum nyampein. Allah alam. Itu yang Anda dengar waktu itu.
belajar di mana ya? Lupa. Oke, lanjut. Nomor 5. Hendaknya berhati-hati ketika iklab dari imalah harokat tanwin pada sami'un basir ke Malah apa? titik-titik. Imalah miring. Membacanya miring. Melenceng ya. Takutnya nanti orang pahamnya imalah sini imalah yang imalah subro itu loh. Imalah yang di fathah. Ini bukan imalah yang di fathah ya maksudnya. Tapi maksudnya baca harokatnya nggak tepat gitu. Melenceng gitu ya. Oke, lanjut. Melenceng ke ini yang kemarin ya, kita meragukan ya. Jawabannya bisa 2. Nah, ya, ini juga. Ya, ini jawabannya Fathah, bisa 2 ya. B, doma, C, sukun. Jawabannya A dan B. Apa? Bonus A dan B ya. Tapi Ana nggak tahu yang diminta di buku ini kan nggak ada kunci jawabannya sama sekali ya. Ana cuma nemu soal kayak gini aja, jadi nggak tahu kalau yang diminta di buku ini tuh jawabannya yang benar apa. Tapi dari segi yang kita baca buku yang kemarinnya di Syarah Tuhfatul Atfal ada 2 kan? Iya, benar. Sebentar. Pertanyaan Ana ya. Sebentar. Coba perhatiin soalnya. Berhati-hati ketika membaca harokat tanwin di sami basir. Ya kan? Jangan sampai salah cara baca harokatnya. Sekarang perhatiin. Ini Kalau di sami buku basir ini aku tanwinnya apa? Dhamma. Tanwinnya apa? Dhammah. Berarti kalau misalnya baca ke dhammah, apa dia imalah? Ya, jawabannya Oh iya jawabannya juga fathah. katanya. oh, fathah. Iya, berarti benar jawaban yang tadi. Fathah ya. Cuma ngeco aja, cuma uji. Soalnya tadi tuh sempat berbeda pendapat gitu kan antara A sama B. Takutnya itu tuh sami karena itunya imalah. Bukan karena harokat fathahnya gitu kan. Karena ini tuh imalah tuh Membahas harokat. dengan ya. Itu yang dibahas sama Ustazah Khadijah waktu itu ya. Kalau kita melihat soal ini dari segi sisi sifatnya, itu bisa dijawab dengan dhammahnya. Jangan sampai kita membaca iklabnya ini dengan dhammah. Jadi monyong gitu ya. Itu kalau kita melihat dari sisi sifat si iklabnya ini ya. Tapi kalau misalnya kita memandang soal ini dari segi sisi harokatnya, ya melencengnya ke fathah gitu ya. Tapi udah biar nggak pusing, kita seragamin aja ke harokat aja ya kita lihatnya. Karena di buku Tuhfatul Atfal sendiri Ana lihat condongnya maksudnya ke harokat sih yang benar memang. Condong yang dimaksud imalah ini adalah kesalahan kita dalam mengucapkan harokatnya itu sendiri. Wallahu a'lam ya. Karena kenapa Ana berpendapat seperti itu? Karena di bawahnya itu kalian coba anak kemarin membahas ada sendiri pembahasan tentang hati-hati dalam menebalkan itu kan. Menebalkan itu ada sendiri kan nomornya. Nah, berarti kan yang dimaksud dengan harokat di sini berarti si harokatnya itu sendiri. Ya enggak? Setuju enggak? Itu pendapat Ana ya. Itu asumsi Ana. Kalau asumsi kalian gimana? Enggak masalah, diskusi saja. Ya, insya Allah seperti itu. Lanjut. Nomor 6, hendaknya berhati-hati dari titik-titik harokat tanwin dengan dhammah ketika iklab. A. Isba. B. Imalah. C. Semuanya benar. Jawabannya B. Imalah. Hah? Oke. Kalau isba berarti benar. Di sini kita ragu. Karena itu tadi harokat tadi. Isba itu bisa nggak diharokat? Bisa. Nah itu kemarin itu lebih pas di buku Tuhfatul Atfal itu coba perhatian penjelasan anak yang kemarin itu lebih jelas. Tuh di situ konteksnya sangat jelas mengarah ke harokat yang dimaksud dalam buku itu. Pas yang awal-awal yang kemarin dia nggak terlalu jelas keterangannya, tapi soalnya udah susah. Tapi pas
ke sini-sini, ke iklab, ke ikhfa, Ana lihat dari kata-katanya memang condong maksudnya itu ke harokat itu sendiri gitu. Kalian mau lihat nggak di depan Ana ada yang ngantuk banget? Bentar. Memeng. Rami. Enggak. Nah, jadi gitu ya. Bisa, jadi kesalahannya bisa dua-duanya ya. Berarti bisa isba dan imalah. Berarti masabak Mm-mm. jawabannya ya. Hati-hati, iya. Setuju nggak akhwati? Kalau isba Setuju. nih. Iya, Setuju kalau isba. Ustazah. Kalau Soalnya yang kemarin di di Domi, catatan, ya silakan Ustazah. Gimana lanjutkan, Ukti? Catatan apa? Silakan Ustazah Mursyida dulu apa ya tadi? Oh, silakan. Semuanya. yang atanwin bidom berarti itu bukan mengarahnya ke imalah ya Ustazah ya? Iya, imalah juga nggak boleh. Isba juga nggak boleh. Berarti Ini isba bisa ke harokat gitu ya maksudnya? bisa. Nih, kalau mau bukti kita buka lagi bukunya ya, kayak tadi ya. Ini Vina udah nge-screenshot yang halaman tadi. Sok boleh sini. Ustazah, boleh berbicara Ustazah Afwan? Gimana? Kemarin di catatan buku Tuhfatul Atfal yang catatan itu ya memang jangan sampai kita isba dan imalah pada tanwin yang dhammah Ustazah. Di buku tuh foto atfal itu kan, dia Iya, lebih jelas Ustazah. tuh. Di Pas awal-awal catatannya. pembahasan yang kemarin tuh nggak jelas kan, setengah-setengah ngomongnya. Tapi pas Tapi di kesini-sini, sini di nomor 4. kan Vina nge-share nggak kelihatan apa-apa gitu loh. Aduh, Udahlah, ya sinyal anti canggih, katanya 4G. Bercanda. udah ini udah nggak pakai yang 5G. 5G. Ya 5G. 5G-nya kena hujan jadi minggat dia. Sebentar, Ana buka ya Kia. Kita lihat. Ana juga biar Ana tahu, biar kita baca langsung. Ini idgham. Pas idgham tuh kurang jelas tuh bahasanya. Itu membingungkan. Tapi pas yang iklab itu lebih jelas. Nih, tuh. Al-ihtiras, al-hadar. Yang di nomor 4. Ya, Tapi di menurut catatannya Ana, itu. ini asumsi Ana sih ya. Al-hadaru min imalatin dhammah tanwin. Al-ihtiraz min inshbai. Coba perhatiin. Yang ngerti bahasa Arab ya. Ana cuma mau tanya. Makna tersirat dari ihtiraz dan al-hazar itu apa beda? Sama. Sama kan? Tapi beda Ya. konteks dong. Nah itu maksudnya di nomor ini pisah itu ya maksudnya yang gini. Yang Ana pahami ya. Jadi maksudnya nomor 3 itu sedang membahas si isba. Nomor 4 sedang membahas imalahnya gitu loh. Misal nih dalam yang Ana pahami, walau alam ya. Ini asumsi Ana. Ya, asumsi gimana? Kalau yang di situ yang nomor 4 itu kan yang imalah dhammah Ustazah, bukan gitu ya maksudnya. Kalau yang isba kok saya pahamnya dia itu bukan ke dhammahnya gitu. Ke isba'i Yang di nomor 3 sama nomor 4 hampir mirip tapi. Tapi nomor 3 ini juga bisa untuk dhammah. Contohnya sama-sama Sami Umbasir. Terus di sini jelasin isba dhammatul ain. Dhammatul ain. Coba lihat. Isba dhammatul ain. Ini mengarahnya ke dhammah juga. Maksudnya ke harokat. Terus fatasiru sami'um. Dipanjangin kan? Ini sesuatu kesalahan. Hati-hati. Hazar. Ini hazar itu bermakna hati-hati. Ihtiraz itu bermakna al-hazar juga kan? Yang orang ngerti ya? Nggak tahu. Ya, benar. Gimana Ukti Mursyida masih nggak setuju? Iya karena masih bingung dengan istilah itu Ustazah. Memang
isba itu yang kemarin masih iskal gitu. Saya tuh masih belum Mbak itu paham. memanjangkan harokat itu sendiri, memanjangkan harokat. Ya di sini diteranginnya, kita lihat contohnya lah, yang diminta tuh apa? Isba dhammatil ain. Memanjangkan domahnya si ain, domah tanwinnya maksudnya. Jadi sehingga seakan-akan ketika kita membaca itu tuh karena dipanjangkan domah ainnya, seakan-akan ada waw setelahnya. Nah, lihat contohnya. Kita perhatiin contohnya aja lah. Kalau kemarin kan bahasanya nggak ada contohnya, membingungkan kan. Nah, ini ada contohnya. Jadi kita tahu, oh jadi yang maksud disalah di sini yang diminta di buku ini tuh si harokatnya benar. Sami'um panjang. Jadi yang Anda terangin di awal itu ternyata benar. Nah, cuman ini suatu kesalahan yang sama apa ya? Sama-sama tentang harokat. Nah, kalau nomor 2 coba lihat nomor 2 itu isba'nya di mana? Di hukum nun sukun kan? Jadi dinomorin sendiri. Nah, itu pembahasannya tentang nun sukun. Isba'nya kalau di nun sukun itu harokat sebelumnya, huruf sebelumnya. Itu yang diisba'kan. Kalau di tanwin, harokat itu ya apa? Harokat tanwin itu dia sendiri yang dipanjangkan bacanya. Jadi yang Anda pahami di tanwin itu bisa terjadi 2 kesalahan. Antara dia dibaca panjang si harokatnya, terus sama dia salah baca harokatnya nggak sempurna. Kurang itmam lah ibaratkan, kurang sempurna. Mengarah ke fathah gitu misalnya. Nah, Mas Gimana? berarti pemahamannya kalau yang itu kesalahannya, yang tanwin itu bisa berbentuk isba dengan memanjangkan tanwinnya, kemudian imalah dengan memiringkannya gitu ya Ustazah ya. Memiringkannya. Di sini dibilangnya Memiringkan bunyinya gitu ya. baina fathah wa dhammah kan ya. Jadi mungkin ya itu tadi kalau fathah di sini mungkin dari segi si harokatnya, dhammah di sini mungkin dari segi Allah alam nggak ngerti ya. Nggak ngerti maksudnya mungkin dari segi si baknya mungkin jadi agak gimana gitu kan. Anda kurang paham. Karena kesalahan orang macam-macam setiap negeri punya kesalahan yang belum tentu Anda pernah dengar semua. Ya gitu. Itu yang Anda pahami ya. Tapi kalau Ukti Mursyida punya pendapat lain yang lebih kuat, nggak apa-apa. Anda juga masih belajar. Nggak apa-apa Ustazah, benar kalau memang seperti itu maksudnya ya mungkin dua-duanya betul. Tapi menurut kalian yang lain nih, Anda mau minta suara yang kalian pahami gimana? Menurut kalian jawaban yang benar apa? Oh, jangan diam aja loh. Kalau anak isba dan itu Sedang imalah Ustazah. mencerna. Apa tadi? Siapa Kalau ngomong? anak Ustazah Yunita. Kalau menurut anak isba sama itu Ustazah apa imalah. Imalah. Dua-duanya. Dua-duanya kan. Karena bahasa Arab nih gitu memang. Sama-sama artinya. Tulisnya beda. Ihtiraz, al-hadar. Kalau dicari di kamus sama aja tuh artinya. Memang. Kayak gitu ya uniknya bahasa Arab. Oke. Udah selesai belum sih? Kalian belum ya? Ada satu soal lagi. Oke, sebentar. Stop dulu aja. Nomor 7 dilanjutkan. Nomor 7. Menetapkan celah dengan cara bertalaki ketika mengucapkan iklab titik-titik di antara ahli ilmu. A. Kesepakatan secara keseluruhan. B. Kesepakatan secara sebagian besar. C. Perkataan yang dirojihkan atau dikuatkan. Jawabannya C. Perkataan yang dirojihkan. Ana kurang tahu sih sebenarnya jawabannya apa yang benar. Nah, kita kenapa beransumsi seperti itu? Karena kan ada ikhtilaf kan, apa furjah itu ada yang tidak pakai furjah dan ada yang itu. Jadi kita memberikan tambahan satu lagi D, mengikuti guru. Sip. Masya Allah ya ulama ini satu sini benar-benar kalian.
Nah, karena itu kan kita mengikuti guru kita gitu kan. Hanya pilihannya tuh C gitu kan. Jadi al-qaulu rajih gitu kan. Yang mana yang dirajihkan oleh guru, oke kita manut sana. Ya, karena kalau dibilang sepakat juga enggak juga, karena banyak ada istilahnya kan. Benar. Anda tuh hadis kurang bagus, makanya kalau istilah-istilah kayak gini kurang ngerti. Belum ini. Jadi kalian yang ahlu hadis. Yeay. Oke. Berarti pilihan Majma' B-nya alaihi tepat. enggak juga enggak majma' alaihi apa? Maksudnya Mujma' mujma' alaih. mujma' itu kayak gimana sih? Mujma' itu tingkatan kedua kalau dalam ittifaq. Muttafaq alaih kan keseluruhannya itu tanpa satu pun yang mendebat. Kalau mujma' alaih itu masih ada yang kurang setuju, tapi sebagian besarnya lebih setuju. Aku udah belajar hadis lagi. Oke. Aku kurang tahu ya. Enggak tahu gitu paham. Oke, barakallahu fikunna. Terima kasih untuk waktunya dan ilmunya. Ana juga belajar dari antum. Nahnu, kalau kata Ustazah Fadiyah, nahnu nata'allam ba'duna 'an ba'd. Kita saling belajar satu sama lain ya. Jadi di sini nggak ada yang menggurui, kita sama-sama belajar ya. Oke, untuk kelompok 2 sekarang ya. Kelompok 2. Iya Ustazah. Buku apa? Tuhfatul Atfal Ustazah. Wow, oke. Dari tadi kita buka buku itu. Oke. Mantap buku ini ya. Ini anak nemu aja, nggak tahu. Nemu pas baca tuh bengong. Wow, lengkap sekali. Salah. Yang mana sih? Salah. Ini anak masih nge-record ngomong begitu? Enggak. Oh, berarti soal tadi Anda nggak nge-record dong? Nge-record Ustazah, ini masih nge-record. Oh iya, soalnya kok nggak goyang ya? Nggak goyang loh si itunya kalau nge-record. Oh iya ding, masih. Sorry. Silakan, siapa yang nerangin? Ana Ustazah. Oke, silakan tafadhali. Iya. Pertanyaan pertama, bagian 1, nomor 1. Sebab terjadinya iqlab karena lebih mudahnya pengucapan huruf iqlab karena adanya keterkaitan antara huruf mim dengan ba dalam satu makhraj serta susahnya dalam pengucapan idhar, ikhfa, dan idgham. Ahsanti, bagus. Terus. Nomor 2, bacaan idhar terhalang saat bertemu huruf ba disebabkan karena makhraj huruf ba dekat dengan makhraj huruf nun sehingga susah untuk dibaca dan idhar. Nomor 3, bacaan idgham terhalang saat bertemu huruf ba disebabkan karena jauh dari segi sifat dan makhrajnya. Iya. Nomor 4, sisi diiklabkannya huruf nun dan tanwin pada huruf mim karena keduanya saling berkaitan pada titik-titik. Dalam hunnah dan seluruh sifatnya serta berkaitannya nun sakinah dan tanwin tersebut dalam huruf ba pada sifat jahar, istifal, infita, dan idlaq. Ahsanti. Pertanyaan kedua, pengucapannya hukum iklab dengan 3 cara, yaitu pertama, merubah nun sakinah atau tanwin menjadi huruf mim. Yang kedua, menyamarkan huruf mim di dalam huruf ba dengan kedua bibir kita dengan sentuhan yang sangat tipis tanpa ditekan. Yang ketiga, menjelaskan hunnah, yaitu hunnahnya mim, bukan dari hunnah nun. Yang keempat, mewajibkan menyentuh dengan kuat mewajibkan menyentuhkan dengan kuat kedua bibir ketika kita hendak mengucapkan huruf ba. 4 ya. Soalnya mintanya cuma 3. Nyala aturan. Nggak apa-apa. Cuman kalian perhatiin ya. Maksudnya Anda cuma ngasih tahu dimanapun kalian belajar biasanya fahmu soal nisfu jawab. Paham soal itu setengah dari jawaban. Jadi misalnya yang diminta 3, kita jawab 4. Itu di sebagian guru atau sebagian kampus tuh langsung di nolin itu nilainya. Astagfirullah.
Ya, Ustazah, apa Beneran. Ustazah? Ana pernah mengalami, enggak, Ana cuma ngasih tau, Ana pernah mengalami kayak gitu ya. Jadi sok kata guru Ana gini, sok pintar diminta cuma 2 dijawab semua 4-4-nya gitu. Memang kalau misalnya waktu kita SD atau SMP zaman sekolah kan dikasih tambahan nilai gitu kan ya. Ibarat kan Ana kan mikirnya kayak gitu dulu ya. Pertama kuliah lah kan nggak ngerti. Terus katanya Ana cuma minta 2 dijawabnya 4-4-nya. Sok pintar itu, Ana cuma minta 2 loh padahal katanya. Lihat soalnya langsung dimarahin. Oh, Jadi, Masya Allah. jadi itu Ustazah? pengalaman aja. Iya, buat pengalaman Ustazah. Oke. Pertanyaan ketiga ya Ustazah, lanjut ya. Apa nih Ustazah? Nggak apa-apa loh, nggak apa-apa. Astagfirullah. Ini Yang cuma kalau pas ketiga, ujian hati-hati, nanti dapat nilai. Iya. Kalau kan nggak tahu. iya Ustazah, insya Allah bisa dijadikan ibroh. Apa nih Ustazah? Lanjut Ustazah. Lanjut. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pengucapan hukum iqlab. Yang pertama, terlalu menekan kedua bibir di saat menyebut huruf mim karena akan menimbulkan gunnah yang sempurna. Terus yang kedua, terlalu jauh jarak antara bibir atas dan bibir bawah karena nanti itu gunnahnya menjadi jauh dari makhraj mim sehingga seperti ikhfa. Suaranya Yang jadi nggak ketiga- jelas ya, mubham. Terus Yang ketiga ya Ustazah. Udah 3 belum? Oh, belum. belum ya. Takutnya. Yang ketiga ini ya. Mau kelebihan Ustaz. Ketika harakah dhamma, kembalikan posisi bibir, tidak dimonyokkan terus agar gunnah mim menjadi jelas dan tidak tebal. Santai. Barakallahu fiik, bagus. Ada tambahan nggak, Akhwat? Ada yang Tidak, mau, Ustazah. ini salah nih, anak kurang setuju gitu, ada nggak? Pas semua jawabannya? Tafadhali akhwat. Oke, besok ikhfa ya. Ikhfa ini cukup banyak nih. Aduh, cukup nggak ya sore? Kayak anak nggak yakin deh pembahasan sore cukup. Nggak tahu. Ana lihat sikon, lihat Ana baca-baca lagi nanti kalau ternyata banyak, kayaknya nggak mungkin sore. Ikhfa ini cukup panjang. Insyaallah. Afan mungkin kalau boleh usul Ustazah. Kalau memang malam, kalau memang Ustazah ada waktu agak dimajukan mungkin biar nggak terlalu malam gitu. Majukan jam? Jamnya maksudnya, misalnya ba'da Isya itu. Ba'da Isya banget. Itu nggak mungkin ba'da Isya banget. Oh gitu. Nggak, Ana nggak bisa. Kadang tuh Ana ngantuk banget gitu. Jadi